Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang inovasi pendidikan dalam pembelajaran kontekstual. Tujuan dari video ini dibuat yaitu untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Inovasi Pendidikan Matematika. Adapun pokok pembahasan dalam materi ini yaitu ada konsep inovasi pendidikan dalam proses pembelajaran kontekstual. Yang kedua ada karakteristik dalam pembelajaran kontekstual. Yang ketiga ada pendekatan dan prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual. Yang keempat ada asas-asas pembelajaran kontekstual, dan yang terakhir yaitu pemahaman tentang model pembelajaran kontekstual. Pemateri pertama yaitu akan dibawakan oleh Dian Hardianti, pemateri kedua yaitu Diana Pragusti, dan yang ketiga yaitu Aan Sumiati. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep inovasi pendidikan dalam proses pembelajaran kontekstual. Nah, apa sih inovasi itu? Dan apa arti pendidikan? Inovasi berasal dari kata Latin innovation, yang berarti pembaruan atau perubahan. Sedangkan dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal baru, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau dikenal sebelumnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, atau metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal baru oleh sebagian orang atau kelompok atau masyarakat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah. Nah, lalu apa sih konsep dasar inovasi pendidikan dalam pembelajaran kontekstual itu? Setelah diberlakukannya kurikulum 2013, pelaksanaan pembelajaran menjadi bahan bahasan yang menarik perhatian para pendidik. Dalam ketentuannya, kurikulum 2013 menuntun peserta didik dapat berpikir secara kritis. Banyak inovasi-inovasi pembelajaran yang dikembangkan, diantaranya pembelajaran kuantum, kompetisi, dan kontekstual. Nah, pembelajaran kontekstual sendiri sering disebut dengan CTL atau Conceptual Teaching and Learning. Pembelajaran kontekstual lebih menonjolkan pada keaktifan peserta didik dan melakukan sesuatu dan memberikan pembelajaran dengan nuansa yang berbeda pada peserta didik. Peserta didik secara penuh menemukan materi yang akan dipelajari dan dihubungkan dalam situasi kehidupan nyata dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada karakteristik pembelajaran kontekstual. Yang pertama, menurut Muslis tahun 2009, pembelajaran kontekstual mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, learning in real life setting atau pembelajaran dilaksanakan dalam konteks autentik, yaitu pembelajaran yang diarahkan pada ketercapaian dalam konteks kehidupan nyata. Yang kedua, meaningful learning atau pembelajaran yang diberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan tugas-tugas yang bermakna. Yang ketiga, ada learning by doing atau pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan pengalaman yang bermakna. Yang keempat, ada learning in a group atau pembelajaran dilaksanakan melalui kerja kelompok, berdiskusi, atau saling mengoreksi antar teman. Nah, yang kelima ada pembelajaran memberikan kesempatan untuk menciptakan rasa kebersamaan dan saling memahami satu dengan yang lain, atau disebut learning to know each other deeply. Nah, selanjutnya ada learning to ask, to inquiry, to work together atau pembelajaran dilaksanakan secara aktif, kreatif, dan produktif. Nah, yang terakhir ada learning as an enjoy activity atau pembelajaran dilaksanakan dalam situasi yang menyenangkan. Nah, ada lagi nih menurut Depdiknas atau Departemen Pendidikan Nasional. Karakteristik pembelajaran kontekstual meliputi yang pertama ada kerjasama, yang kedua saling menunjang, yang ketiga bersifat menyenangkan, yang keempat
pembelajaran tidak membosankan. Yang kelima, belajar dengan penuh gairah. Yang keenam, pembelajaran terintegrasi. Yang ketujuh, menggunakan berbagai sumber. Dan yang kedelapan, siswa selalu aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pendekatan pembelajaran kontekstual. Pendekatan pembelajaran kontekstual bertujuan untuk membekali siswa dengan pengetahuan yang secara fleksibel dapat diterapkan atau ditransfer dari satu permasalahan ke permasalahan yang lain dan dari satu konteks ke konteks yang lainnya. Dengan ditransfernya pengetahuan tersebut, siswa belajar dari pengalaman sendiri, bukan dari pemberian orang lain. Keterampilan dan pengetahuan itu diperluas dari konteks yang terbatas atau sempit sedikit demi sedikit. Penting bagi siswa untuk tahu apa ia belajar dan bagaimana ia menggunakan pengetahuan dan keterampilan itu. Dengan mengaitkan materi pelajaran dengan konteks kehidupan dan kebutuhan siswa akan meningkatkan motivasi belajarnya, serta akan menjadikan proses belajar mengajar lebih efisien dan efektif. Pendekatan belajar ini disebut pendekatan belajar kontekstual. Proses belajar kontekstual terjadi dalam situasi kompleks, dan hal ini berbeda dengan pendekatan behavioris yang lebih menekankan pada latihan. Pendekatan kontekstual biasa disebut juga dengan TCL, Contextual Teaching and Learning. Menurut Salliman, pendekatan Contextual Teaching and Learning ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, problem-based learning, yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan permasalahan dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar melalui berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah dalam rangka memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari materi pelajaran. Yang kedua yaitu authentic instruction, yaitu pendekatan pengajaran yang memperkenankan siswa untuk mempelajari konteks bermakna melalui pengembangan keterampilan berpikir dan pemecahan masalah yang penting di dalam konteks kehidupan nyata. Yang ketiga yaitu inquiry-based learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang mengikuti metodologi sains dan memberi kesempatan untuk pembelajaran bermakna. Yang keempat, project-based learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang memperkenankan siswa untuk bekerja mandiri dalam mengkonstruksi pembelajarannya atau pengetahuan dan keterampilan barunya, dan mengkulminasikannya dalam produk nyata. Yang kelima yaitu work-based learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa menggunakan konteks tempat kerja untuk mempelajari materi ajar dan menggunakannya kembali di tempat kerja. Yang keenam yaitu service learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang menyajikan suatu penerapan praktis dari pengetahuan baru dan berbagai keterampilan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui proyek atau tugas terstruktur dan kegiatan lainnya. Yang terakhir yaitu cooperative learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang menggunakan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam rangka memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Dengan 7 pendekatan tersebut, maka keberhasilan pembelajaran kontekstual, baik proses maupun hasil belajarnya akan terwujud secara nyata dalam proses pembelajaran di sekolah bagi siswa. Dengan pendekatan tersebut, siswa akan lebih kreatif, mandiri, aktif, dan inovatif. Siswa lebih mampu mengelaborisasikan
muatan-muatan pembelajaran secara kontekstual yang berbasis di dunia nyata. Dengan pendekatan-pendekatan tersebut diharapkan ada keberhasilan yang terwujud. Di antaranya, materi dipilih berdasarkan kebutuhan siswa dan materi tersebut terkait dengan konteks kehidupan nyata atau masalah. Kemudian, belajar dapat dilaksanakan di berbagai tempat, konteks, dan kondisi. Keterlibatan siswa secara aktif pun menjadi salah satu berperan penting dalam pendekatan pembelajaran kontekstual ini. Terjadi kolaborasi dan kerjasama antar siswa. Dan yang terakhir, keterampilan dikembangkan atas dasar pemahaman. Kemudian, prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual. Menurut Mardapi 2004, halaman 14, ada beberapa prinsip pembelajaran kontekstual. Yang pertama, menekankan pada pemecahan masalah atau problem solving. Yang kedua, mengenal kegiatan mengajar terjadi pada berbagai konteks seperti rumah, masyarakat, dan tempat kerja atau multiple konteks. Yang ketiga, membantu siswa belajar bagaimana memonitor belajarnya sehingga menjadi individu mandiri atau self-regulated learner. Yang keempat, menekankan pengajaran dalam konteks kehidupan siswa, life skill education. Yang kelima, mendorong siswa belajar dari satu dengan yang lainnya dan belajar bersama-sama atau cooperative learning. Yang keenam, menggunakan penilaian autentik atau authentic assessment, yaitu prinsip kegiatan pembelajaran kontekstual di atas pada dasarnya diarahkan agar siswa dapat mengembangkan cara belajarnya sendiri dan selalu mengaitkan dengan apa yang ada di masyarakat, yaitu aplikasi dari konsep yang dipelajarinya. Sedangkan menurut Elaine B. Johnson, prinsip-prinsip dasar pengembangan pendidikan kontekstual learning ini atau TCL ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu prinsip saling bergantungan atau independensi. Prinsip ini memuat hubungan yang bermakna atau making meaningful connection antara proses pembelajaran dan konteks kehidupan nyata, sehingga peserta didik berkeyakinan bahwa belajar merupakan aspek yang esensial bagi kehidupan di masa yang akan datang. Prinsip ini mengajak para pendidik mengenali keterkaitan mereka dengan pendidik lainnya, peserta didik, stakeholder, dan lingkungannya. Bekerja sama collaboration untuk membantu peserta didik belajar secara efektif dalam kelompok, membantu peserta didik untuk berinteraksi dengan orang lain, saling mengemukakan gagasan, saling mendengarkan untuk menemukan persoalan, mengumpulkan data, mengolah data, dan menentukan alternatif pemecahan masalah. Prinsipnya menyatukan berbagai pengalaman dari masing-masing peserta didik untuk mencapai standar akademik yang tinggi atau reaching high standard melalui pengidentifikasian tujuan dan memotivasi peserta didik untuk mencapainya. Yang kedua yaitu prinsip perbedaan atau diferensiasi. Prinsip diferensiasi adalah mendorong peserta didik menghasilkan keberagaman, perbedaan, dan keunikan, terciptanya kemandirian dalam belajar atau self-regulated learning yang dapat mengkonstruksi minat peserta didik untuk belajar mandiri dalam konteks tim dengan mengkorelasikan bahan ajar dengan kehidupan nyata dalam rangka mencapai tujuan secara penuh makna.
Kemudian yang ketiga yaitu prinsip pengaturan diri. Prinsip ini menyatakan bahwa proses pembelajaran diatur, dipertahankan, dan disadari oleh peserta didik sendiri. Dalam rangka merealisasikan seluruh potensinya, peserta didik secara sadar harus menerima tanggung jawab atas keputusan dan perilaku sendiri, menilai alternatif, membuat pilihan, mengembangkan rencana, menganalisis informasi, menciptakan solusi, dan dengan kritis menilai bukti. Yang keempat atau yang terakhir adalah prinsip autentik atau authentic assessment, yaitu menantang peserta didik agar dapat mengaplikasikan berbagai informasi akademis baru dan keterampilannya ke dalam situasi kontekstual secara signifikan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Aan Sumiati. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang asas-asas pembelajaran kontekstual. Yang pertama yaitu ada konstruktivisme. Konstruktivisme adalah proses membantu atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Dalam hal ini, pembelajaran harus dikemas menjadi proses mengkonstruksi, bukan menerima pengetahuan. Dalam proses pembelajaran, siswa membangun sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktif dalam proses belajar dan mengajar. Yang kedua yaitu ada inquiry atau penemuan. Asas inquiry adalah proses pembelajaran dalam pencarian dan penemuan melalui proses berpikir sistematis. Maksudnya, pengetahuan bukan fakta dari hasil mengingat, akan tetapi perencanaan. Guru bukanlah mempersiapkan sejumlah materi yang harus dihafal, tetapi merancang pembelajaran yang dimana siswa dapat menemukan materi itu sendiri yang harus dipahaminya. Yang ketiga yaitu ada questioning atau bertanya. Dalam proses pembelajaran bertanya dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Kegiatan bertanya bagi siswa yaitu menggali informasi, mengkonfirmasikan apa yang sudah diketahui, dan mengarahkan perhatian pada aspek yang belum diketahuinya. Selanjutnya yang keempat yaitu ada learning community atau masyarakat belajar. Penerapan asas masyarakat belajar dapat dilakukan dengan menerapkan pembelajaran melalui kelompok belajar. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok yang anggotanya bersifat heterogen, baik dilihat dari kemampuan dan kecakapan belajarnya, maupun dilihat dari bakat dan minatnya. Yang kelima yaitu ada modeling atau pemodelan. Pemodelan itu maksudnya adalah bahwa dalam suatu pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu harus ada model yang ditiru. Proses pembelajaran modeling merupakan proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh setiap siswa. Yang keenam yaitu ada refleksi. Refleksi adalah proses pembelajaran pengalaman yang telah dipelajari dengan cara mengurutkan kembali kejadian-kejadian atau peristiwa yang telah dilaluinya. Yang terakhir yaitu ada authentic assessment atau penilaian sebenarnya. Tahap terakhir dari pembelajaran kontekstual ialah melakukan penilaian sebenarnya. Penilaian sebenarnya merupakan proses pengumpulan data yang memberikan gambaran perkembangan hasil belajar dari siswa. Materi yang terakhir yaitu ada model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran kontekstual itu ada empat macam tahap. Yang pertama yaitu ada tahap invitasi, yaitu peserta didik lebih didorong untuk dapat mengemukakan pengetahuan tentang konsep yang dibahas. Dalam hal ini, guru juga dapat memancing dengan memberikan pertanyaan mengenai konsep yang dibahas dengan pendapat yang mereka miliki. Tahap yang kedua yaitu adalah eksplorasi. Peserta didik diberi kesempatan untuk menyelidiki dan menemukan konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian,
menginterpretasikan data dalam kegiatan yang sudah dirancang oleh guru. Tahap yang ketiga yaitu tahap penjelasan dan solusi, yaitu peserta didik memberikan penjelasan-penjelasan solusi yang berdasarkan pada hasil observasinya. Tahap yang terakhir yaitu tahap pengambilan tindakan. Peserta didik dapat membuat keputusan menggunakan pengetahuan dan keterampilan, berbagai informasi dan gagasan, dan mengajukan saran balik secara individu. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Sekian pemaparan dari kelompok 12. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.